Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sebelumnya telah kami sampaikan terkait dengan i'tiqad atau keyakinan atau akidah bahwasanya bagi orang awam maupun orang alim terkait dengan urusan akidah ini wajib dan tidak boleh taklid, harus benar-benar yakin. Kalau di dalam hadits disebutkan amma ba'du fa innal firqatan najiyata minas salaf ajma'u 'alal i'tiqad bi annal alam kullahu hadisun. Amma ba'du, sesungguhnya kelompok yang sukses itu, kelompok yang selamat dari golongan salaf, semua sepakat berkeyakinan bahwasanya alam raya sifatnya makhluk. Kalau urusan akidah, baik orang awam maupun orang alim harus yakin, tidak boleh taklid. Kalau terkait fikih boleh taklid. Maksudnya taklid adalah boleh dalam urusan fikih, ini menurut kiai saya, ini menurut ustadz saya. Sering sekali di masyarakat itu ketika kita menyampaikan sebuah persoalan atau persoalan fikih ditanya, mana dalilnya? Dalilnya mana? Dan umumnya yang dipahami oleh orang-orang itu yang disebut dengan dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau disebut mana dalilnya, maksudnya mana nas Qurannya atau mana hadisnya. Sesungguhnya yang namanya dalil itu, kata-kata dalil itu artinya petunjuk. Petunjuk terhadap sesuatu. Kalau di dalam hukum syariat berarti petunjuk terhadap sesuatu yang menunjukkan terkait hukum syariat. Kalau dalam fikih berarti segala sesuatu yang menunjukkan mengenai hukum fikih, rujukannya kemana, buktinya apa, argumentasinya apa. Kalau kita membaca kitab misalnya kitab usul fikih ya, misalnya kitab Al-Waraqat umpamanya karya Imam Haramain atau Al-Lum'a karya Imam Asy-Syirazi, di bab-bab awal disebutkan tentang makna dalil. Di sana banyak sekali dalil-dalil atau bukti-bukti atau argumen yang dapat dijadikan sebagai hujjah terhadap ketentuan atau ketetapan hukum fikih. Di dalam usul fikih kontemporer juga sering disebutkan tentang dalil, seperti dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karya Abdul Karim Zaidan, atau Usul Fiqh karya Abu Zahra, atau Ilmu Usul Fiqh karya Abdul Wahab Khilaf. Disebutkan di sana juga di bab-bab awal tentang dalil. Kalau kita merujuk pada kitab-kitab tersebut, ternyata yang namanya dalil itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Dalil itu sangat banyak, sehingga ada namanya dalil yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf alaih. Dalil atau argumen terhadap ketetapan hukum fikih yang muttafaq alaih itu ada Al-Quran dan Sunnah. Semua sepakat bahwa sumber hukum Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada dua dalil juga pendukung yang hampir ulama itu sepakat, yaitu terkait dengan ijma' dan qiyas. Bahkan bisa dikatakan mayoritas ulama itu sepakat. Selain Quran Sunnah ada qiyas dan ijma'. Memang di dalam dalam kitab-kitab kuning ada sebagian yang menentang ijma', ada sebagian yang tidak menggunakan qiyas, tetapi sangat sedikit, dan itu juga disebut dalil. Selain empat itu masih ada banyak lagi yang dalil-dalil yang mukhtalaf alaih, seperti tradisi, istihsan, istishab, syariat maqablana, aqwal sahabi, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ada yang menghitung sampai 36, ada yang sampai 46. Jadi dalil itu banyak. Bahkan di dalam di dalam kitab Al-Lum'a juga disebutkan bahwa dalil itu pada dasarnya adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu atau menjadi bukti bahwa kita melaksanakan sebuah ketentuan hukum fikih. Sebagian ulama mengatakan bahwa seperti Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa dalilnya
Ya, dalilnya orang awam atau Imam siapa Al-Muwafaqat di dalam Imam Syatibi mengatakan dalilnya orang awam itu kiainya. Jadi kiai pun bisa disebut sebagai dalil. Kalau ada orang awam bilang, kok kamu sholatnya begitu sih? Dalilnya mana? Sebutkan aja. Menurut ustaz saya begitu. Berarti dia sudah menyebutkan dalil. Menurut kiai saya kan begitu. Berarti dia sudah menyebutkan dalil. Jadi dalil itu bukan terpaku pada Quran dan Sunnah saja. Kalau kita baca kitab-kitab usul fikih, ternyata dalil itu sangat banyak sekali. Orang awam dalilnya cukup pendapat kiainya saja, cukup pendapat ustadznya saja. Dia tidak dibebani untuk menghafal Al-Quran, menghafal Sunnah, tahu bagaimana cara berdalil dari Quran Sunnah, bagaimana cara beristidlal, bagaimana menggunakan qiyas, bagaimana menggunakan ijma', itu tidak diwajibkan. Jadi jangan salah paham, jangan dikit-dikit minta dalilnya mana harus Quran Sunnah, berarti itu belum paham usul fikih. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.